Oke, ya jadi pertemuan kali ini kita akan membahas masalah PLC ya. Tentu kalau masalah PLC ini sebenarnya sudah dipelajari ya oleh kalian ya. PLC itu kalau kalian semester berapa? 4. 4 ya, oke. Sebenarnya di mekatronika ini juga dia kayak overlap ya. Jadi kalau dibilang agak tabrakan, cuman ya nggak ada masalah. Saya cuma menjalankan aja. Ya, jadi saya cuma nerimo aja untuk saat ini. Mungkin sebenarnya mekatronika ini kalau dia mesin dia pas, tapi kalau elektro itu kayaknya kurang pas ya, karena memang sebenarnya mekatronika kan dia menggabungkan semuanya ya. Jadi controller, sensor, dan aktuator digabungkan ya jadi satu. Makanya nanti tugas akhirnya itu biasanya dia project berkaitan dengan bagaimana penggabungan dari ketiga hal ini. Tapi saya nggak ngasih project untuk yang di sini karena saya lihat yang ngambil kuliahnya pun sama juga yang kayak IoT. Jadi saya pikir kalau kalian sudah mengambil project di IoT itu saya rasa cukup ya, nggak ada masalah. Oke, kita langsung aja mulai kuliahnya ya. Oke. Oke, layar saya udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya untuk kuliahnya. Jadi untuk materi kali ini kita membahas masalah PLC ya. Jadi kalau minggu-minggu awal ya, sekitar 4 sampai 5 minggu kemarin ya. 4 atau 5 ya, 4 sampai 5 minggu awal tuh kita membahas masalah sensor ya. Jadi sensornya itu bukan sekedar sensor yang modul jadi, tidak. Tapi kita lebih membahas ke arah jenis-jenis tipe sensor secara umum ya. Kemudian lanjut, kita di minggu pertengahan ini kita membahas masalah kontrolnya, ya, bagaimana cara mengontrolnya itu. Kalau kontrolernya itu, dia itu sudah saya bahas. Kalau di awal kita membahas masalah mikroprosesor, kemudian mikrocontroller, kemudian yang terakhir PLC. Ya, nanti mikroprosesor itu kan sudah saya jelaskan bahwa bedanya antara mikroprosesor sama mikrocontroller itu nanti kaitannya dengan bagaimana prioritas utama mereka. Yang namanya mikroprosesor itu utamanya adalah bagaimana mereka formanya itu harus paling utama. Ya, performa itu paling utama bagi mikroprosesor. Makanya kalau kita lihat persaingan mikroprosesor tertinggi itu di mana? Di AMD sama Intel. Mereka tuh kejar-kejaran. Kalau mungkin 5 tahun ke belakang, penguasa mikroprosesor terbesar siapa? Si Intel ya. Kalau kita lihat bagaimana benchmark-nya, performa dari Intel itu tidak bisa dikalahkan oleh AMD. Walaupun sebenarnya masih banyak versi-versi lain kayak ARM segala macam itu beda fokusnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita lihat AMD ini sudah mulai mengejar ketertinggalan ya dengan arsitektur yang terbaru, kalau nggak salah Zen 3 itu mereka sudah mulai bisa menyaingi Intel sehingga Intel itu yang sudah nyaman posisinya sebagai rajanya prosesor desktop tercepat, mereka sudah mulai tergoyah. Ya, itu namanya persaingan yang bagus ya, persaingan yang sehat. Ya, jadi mereka tidak ada kartel di situ. Nah, kemudian nanti kalau sebenarnya di mikroprosesor pun dia sudah mulai mengabur-ngabur ya, kabur-kabur pengertiannya. Kayak semacam SBC itu kayak peralihan antara mikroprosesor sama mikrokontroller kayak semacam Raspberry Pi, Jetson Nano. Itu seakan-akan mereka mengaburkan pengertian mikroprosesor. Ya, mereka sudah seperti mikrocontroller. Jadi kayak ada peralihan di antaranya itu. Ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat perkembangan SBC itu sudah luar biasa. Ya. Bahkan kalau dibilang pemain-pemain besar seperti Intel dan AMD, sekarang mereka sudah bermain ke ranah SBC. Ya.
Karena SBC itu dia lebih simple, ya. Mereka lebih mengutamakan bagaimana cara membuat sebuah komputer yang dia bisa memainkan desktop, tapi dengan daya yang kecil. Makanya kalau kalian lihat, bandingkan mikroprosesor yang utamanya performa itu biasanya dayanya itu bisa 125 watt, hanya prosesor doang. Tapi ketika mereka bermain di ranahnya si SBC, mereka berlomba-lomba untuk bagaimana menciptakan sebuah SBC yang dia itu hemat daya. Contoh kayak Raspberry Pi, ketika dia idle, tidak ngapa-ngapain, Raspberry Pi itu dia cuma memakan daya 5 watt. Ya, sangat kecil sekali. Ya. Bahkan kalau dia lagi full power, Raspberry Pi itu hanya makan 10 watt. Dan Raspberry Pi itu tidak hanya mikroprosesor ya, tapi dia gabungan. Dia sudah include RAM segala macam. Jadi dia sangat-sangat luar biasa hemat. Apalagi Jetson Nano. Jetson Nano itu sudah ada GPU dalamnya. Ya, GPU artinya dia punya CUDA core. Itu cuma 15 watt. Dibandingkan dengan kita buat komputer PC gaming, ya, atau mungkin kalian punya laptop ROG segala macam, yang dalamnya udah ada GPU, mereka bisa makan sampai 100 watt segala macam. Mohon maaf, saya ada telepon sebentar. Baik, Pak. Oke, mohon maaf interupsinya. Ya, tadi masuk sampai mana ya? Oh, sampai SBC ya. Jetson Nano ya. Jetson Nano itu dia sudah punya CUDA core ya. Tapi Jetson Nano bukan untuk gaming ya. Dia meskipun dia sudah punya GPU, tapi tujuan utamanya bukan untuk gaming. Untuk apa? Untuk deep learning ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan pengolahan citra, computer vision yang dia menggunakan deep learning, ya deep neural network, itu maka menggunakan SBC salah satu solusi yang bagus ya. Apalagi dari sisi harga tidak terlalu mahal ya. Nah, sekarang kita sampai di posisi PLC. Jadi PLC ini kalau saya bilang dari sisi performa itu nggak ada apa-apanya dibandingkan microcontroller sama mikroprosesor ya. PLC itu dibuat dia untuk durabilitas, untuk industri. Ya, jadi dia untuk pekerjaan yang sangat simpel sebenarnya. Kalau kita bilang arsitektur PLC itu simpel sekali, ya, tidak serumit mikrocontroller sama mikroprosesor, ya. PLC itu simpel, tapi dia durable. Dalam artian ketahanan dia sangat luar biasa. Ya, dia harus bekerja dalam ranah industri, ya. Maka nanti dia lebih fokusnya, PLC itu lebih fokusnya kemana? Ke hardware ya dibandingkan dengan softwarenya. Ya, kalau dibilang PLC itu dari sisi pemrograman itu sangat-sangat sederhana. Dia hanya bermain di ranah apa? Logic ya, logic. Kalau arithmetic itu nggak terlalu dimainkan karena biasanya cuma timer segala macam. Tapi kalau PLC dia lebih main ke arah logiknya. Nanti kita kenalkan ya dengan gerbang logika ya, karena memang itu fokus utama dari si PLC itu sendiri. Ya, jadi kalau dibilang dalam kastanya controller, PLC itu paling rendah. Rendah itu paling dalam artian dia performanya paling rendah karena memang bukan dibuat untuk desain segala macam, gaming segala macam ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang PLC ini seperti apa dalemannya. Oke, PLC itu ya. Jadi kan dari dua kata ya, programmable logic controller ya. Jadi intinya dia nanti P-nya itu ya programmable, artinya PLC itu dia bisa diprogram. Nanti programnya kayak mana ya tentu berbeda dengan cara kita memprogram dari C++ sama dari microcontroller dan microprosesor ya. Kalau microcontroller kan kita secara umum ya kita menggunakan bahasa C atau bahasa C++. Walaupun sekarang itu sudah mulai keluar versi terbaru yang dimana kita bisa memprogram dengan menggunakan Python ya. Jadi ada ya seri microcontroller yang dimana dia itu basicnya itu menggunakan Python ya. Nanti di mana bedanya? Kalau yang versi C++ sama Python, kalau C++ kan dia dikompilnya itu di komputer. Makanya kalau kalian menjalankan sebuah program ya, membuat sebuah
membuat sebuah program di Arduino IDE, itu kan biasanya kalau di-compile dia lama ya. Sangat lama sekali. Apalagi kalau nanti yang di-compile adalah program IoT, ya. Itu lebih lama lagi dibandingkan dengan program Arduino, karena compile-nya dia sangat banyak library-nya. Ya. Jadi tidak hanya library control, tapi library Wi-Fi segala macam, dia akan di-compile jadi satu. Nah, di-compile di mana? Di ini ya, di mana di komputernya. Baru nanti yang dihasilkan dari Arduino IDE itu adalah program hex-nya, jadi binary-nya. Jadi binary langsung dikirim ke microcontroller-nya. Tapi kalau yang versi Python, ya, versi basicnya Python, dia langsung ngirim format filenya itu. Jadi compile-nya segala macam itu ada di mana? Ada di microcontroller-nya, ya. Jadi itu sangat cepat. Artinya kalau kita buat Blink, ya, ngebuat Blink, misalnya program Blink itu kan kita compile dulu sampai nanti hasilnya binary-nya, ya, program binary-nya baru dikirimkan ke mikronya. Tapi kalau misalnya dalam Python, ya, dalam microcontroller yang basicnya Python, maka dia langsung dikirimkan, kita langsung ngirim mentahnya itu. Nanti di mikronya Python itu baru diolah, baru dikompil, langsung dieksekusi. Ya, jadi beda arsitektur, ya, dari sisi itu. Cuman kalau untuk PLC ya dia nanti beda ya. Nanti kita ada berbagai macam ini ya, ngodingnya ya. Ada ladder, ada statement list, ada diagram block. Nanti biasanya kalau yang paling terkenal kan kita pakai ladder diagram ya, seperti itu. Kemudian ada logic ya. Biasanya kan kalau mikro itu kan dia ada ALU ya, arithmetic dan logic ya. Tapi kalau dalam PLC ini yang kita tekankan adalah apa logiknya, karena memang fokus utama dari PLC adalah logiknya ya, seperti itu. Nah, nanti untuk logiknya itu apa aja? Nah, ini kita kaitkan dengan apa? Dengan operasi logika. Nah, maka ini nanti kaitan dengan biner ya. Maka teman-teman setidaknya dalam PLC ini sudah harus paham ya di bagian mana? Bagian AND, OR, NOT ya. Setidaknya 3 hal itu ya. AND, OR, NOT itu. Nanti masalah XOR segala macam itu hanyalah pengembangan dari si logic gate-nya itu ya. Tapi yang paling utama itu ya AND or NOT. Nanti itu kaitan dengan bagaimana kita merancang dari program ladder-nya ya. Nanti ada controller-nya. Nanti apa yang kita kontrol ya. Nanti kaitannya dengan apa? Dengan masukan dan keluaran. Nanti masukannya kita olah sedemikian rupa supaya nanti keluarannya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nanti untuk keluarannya kita tergantung ya. Namanya aktuator kan dia aksi ya. Nah, aktuator itu bukan berarti dia harus bergerak ya. Nanti dia bisa buzzer, bisa lampu ya segala macam, atau motor ya segala macam. Nanti kalau inputnya pun ya dia biasanya bisa sensor, push button ya sama seperti kita merancang microcontroller ya seperti itu. Dan juga microprocessor. Nah, kalau kita lihat ya jadi PLC ini sebenarnya ya itu kalau saya awal bilang dia adalah komputer ya, intinya itu komputer ya. Walaupun komputernya itu tidak seperti komputer yang kita bayangkan ya, tidak seperti komputer laptop kita segala macam, tapi intinya dia tetap dalam satu keluarga ya, komputer. Karena kan komputer itu ya dari bahasa Inggris ya, compute ya, compute menghitung ya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh komputer itu adalah hanyalah menghitung. Jadi kalau kalian menggerak-gerakkan kalau di komputer tuh ya, kalau kalian menggerak-gerakkan ini mouse ya, atau kalian geser slide itu walaupun kita lihatnya di sebagai animasi ya, sebagai motion, sebagai pergerakan, tapi yang di dalam prosesor, baik itu prosesor mikrokontroler yang Atmega atau desktop AMD segala macam, atau PLC nanti PLC yang Siemens segala macam, itu intinya adalah bagaimana cara merepresentasikan gerakan itu dalam hitung-hitungan ya. Tentunya kalau kita lihat secara kasat mata, maka kita lihat adalah gambar, tapi dalam ranah komputer, semua itu adalah angka. Makanya nanti kalau kalian mengambil image processing, itu kalian sadar bahwa gambar itu hanyalah angka-angka. Ya. Nanti angka-angka itu berkaitan dengan, kalau kita masuk ke tekniknya, itu kaitannya dengan apa? Dengan nyala dari LCD pixelnya. Ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya ya, angka semua isinya, menghitung, komputer itu menghitung. Makanya gini, kalau kita sering ini ya, kalau saya dulu itu ya, saya berpikir saya pengen jadi orang yang buat game,
Tapi kalau misalnya kita nggak pinter matematika, ini nggak bisa. Inti membuat game itu adalah matematika. Bayangkan kalau kalian membuat game, contoh game-game tembak, game-game tembak itu kan semuanya tentang fisika. Bagaimana nanti kalian nembak itu ngebuat pelurunya itu bergerak, ya. Itu kan dia kan ada hitung-hitungannya, tidak asal-asal mereka membuat animasi, enggak, itu ada hitung-hitungannya. Ya sama, jadi inti komputer itu semuanya adalah menghitung. Sama PLC juga walaupun dia simple, intinya adalah menghitung. Hanya saja kita punya abstraksi di situ. Kita nggak melihat hitung-hitungannya, ya. Jadi manusia itu dipermudah dengan level abstraksinya. Jadi kita hanya memprogram and or not kalau di PLC ya. Nanti ada timernya segala macam. Jadi kita tidak langsung menghitungnya. Berbeda nanti kalau di tahun-tahun yang lalu ya, yang dimana memprogram itu masih menggunakan punch card ya, atau menggunakan assembly. Wah, itu luar biasa. Nauzubillahnya ya, ribet banget. Tapi karena sekarang sudah maju, level abstraksinya sudah luar biasa, kita nggak ketemu lagi hal-hal yang seperti itu. Bayangkan dulu teman-teman kalau misalnya melihat roket Apollo, ya, itu kalau dibandingin dengan PLC yang sekarang masih kuatan PLC sekarang. Jadi roket Apollo itu jadi komputernya itu ya paling cuma 8 kilobyte memorinya. Ya. Bandingkan dengan sekarang yang kalau kita nyimpen foto pun nggak mungkin pakai 8 kilobyte. Ya, foto selfie kalian sekarang itu nggak mungkin 8 kilobyte, tapi di zaman itu mereka punya jadi dengan mengcoding secara langsung dengan punch card itu punya efisiensi yang luar biasa, ya, sehingga dia sangat efisien dalam sisi memorinya, ya. Cuman dia ribet dan rentan kesalahan. Nah, bayangkan PLC sekarang itu jauh lebih kuat daripada komputer yang menjalankan roketnya itu. Padahal kalau kita bandingkan, PLC ini ya dia dalam kasta terendah dalam sisi kontrol dibandingkan dengan microcontroller, SBC ataupun mikroprosesor, ya. Cuman dalam industri ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam industri itu yang terpenting adalah durabilitas. Makanya kalau kita lihat sensor segala macam, ya, ada namanya kelas grade-nya, ya. Ada kelas konsumen, ada kelas industri. Ya, contoh kayak yang saya pernah alami ya, sensor cahaya itu kalau kita pakai di sini ada banyak jenis ya, ada LDR segala macam. Itu kan paling harganya di bawah 100.000, bahkan ada yang 20 ribuan. Tapi kalau sensor cahaya dalam industri itu harganya bisa sampai 50 juta. Bahkan untuk sensor pH industri, teman saya itu pernah membeli dia sampai 30 juta sensor pH industri. Ya. Ya kenapa dibuat seperti itu? Karena memang industri medannya sudah beda, dan juga mereka bekerja dalam biasanya 24 jam. Apalagi nanti kalau kaitannya dengan water treatment, itu volumenya banyak dan juga biasanya yang diolah itu berat. Ya, jadi berbeda. Jadi beda tujuan pembuatan ya dalam PLC ini. Nah, biasanya memang PLC itu bukan untuk konsumen ya. Dalam artian kita nggak pernah nemuin di rumah kita tuh punya ada PLC. Misal rumah kita smart home-nya PLC itu nggak mungkin. Smart home rumah kita ya pasti pakai Anode MCU segala macam ya, atau pakai Raspi. Tapi kita nggak menemukan di rumah kita pakai PLC untuk kontrol segala macam. Nah, biasanya PLC ini emang untuk industri ya, untuk pabrik-pabrik yang dia biasanya punya assembly line segala macam. Itu biasanya basicnya mereka adalah PLC. Nah, nanti tentu saja sama juga ya, karena dia keluarga controller, PLC itu dia punya input dan punya output. Ya, kalau inputnya nanti tergantung sensornya apa. Nanti kalau misalnya dia di assembly line-nya dia punya fotosensor, misalnya dia pengen deteksi dari barang yang lewat, maka nanti dia pakai inframerah bisa, atau pakai ya tergantung dari konstruksi dari pabriknya itu sendiri ya, atau dia bisa pakai push button. Nanti tinggal aktuatornya mau ngapain, mau dia pakai motor. Tentu kalau motor nggak langsung pakai motor ya, dia nanti ada semacam drivernya ya. Jadi ada driver terus ada motornya, nggak mungkin langsung dari output PLC langsung ke motor, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau PLC itu kan dia outputnya biasanya 5 volt segala macam, dia DC kecil, ya nggak mungkin bisa start motor AC segala macam, nggak mungkin. Biasanya dia ada drivernya. Sama kalau kalian buat mobil remote control ya, kalian buat mobil remote control itu nggak mungkin langsung bisa dari microcontroller langsung ke motor, tuh nggak mungkin. Dia butuh external power biasanya. Nah, itu nanti external power-nya itu bisa diatur lewat driver. Nah, drivernya diatur
oleh mikronya, atau kalau dalam hal ini kita lewat PLC-nya, ya seperti itu. Nah, bagaimana sih PLC ini kalau kita lihat? Jadi PLC ini dia sudah include semuanya ya. Jadi dari sisi RAM, input output, terus logic control-nya ya, otaknya, CPU-nya itu sudah jadi satu ya. Dan intinya dia pasti kecil. Jadi kalau dibilang ya nggak mungkin PLC ini seperti komputer desktop yang gede gitu, enggak. Ya, karena emang untuk mengakomodir ukurannya kecil. Dan juga kalau kita lihat, memang PLC ini nggak perlu namanya GPU, nggak perlu NVIDIA segala macam. Memang bukan untuk gaming mereka ya tujuannya. Nah, kemudian dia pemrograman yang ampuh ya. Jadi emang untuk industri maka pastinya dia ampuh. Kemudian duplikasi mudah dan murah. Nah, dia terdiagnosis ya, integrasi dan sentral, ya, dokumentasi nanti teks dan grafik ya. Kalau ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan perusahaan pembuatnya. Maka PLC itu harus apa? Ya, dia harus terdokumentasi. Dia ada manualnya, ya, manual book segala macam. Itu penting ya dalam hal implementasi dari PLC. Kemudian harga murah dan aplikasi universal. Tentu nanti kalau harga murahnya relatif ya. Ini relatif itu artinya apa? Relatif bagi industri, bukan bagi kita. Jadi harga murah ini jangan dianggap paling cuma 50.000, enggak. Ini kaitannya dengan relatif industri. Industri itu kan tentu beda kelas ya, beda kelas dari sisi harga. Murahnya mereka tuh tidak bisa disamakan dengan murahnya kita ya. Tentu kalau saya bilang seperti ini, maka ini adalah ranahnya si industri ya, bukan ranahnya konsumen ya, maka berbeda dari sisi pengertian segala macam. Oke, terus bagaimana nanti kita cara memilih hardware PLC-nya? Tentu ada banyak jenis ya, ada Omron, ada Siemens segala macam ya. Itu nanti terkait masalah teknis. Cuman intinya nanti kita bisa lihat. Jadi PLC itu nanti dia ada jumlah input dan output, dia ada semacam pin-nya ya. Jadi kalau kita di Arduino segala macam itu ada pin-pinnya yang sama. PLC juga dia punya pin-pinnya, ada pin input dan pin output. Nanti bagaimana tegangan operasi input dan outputnya. Kemudian nanti bagaimana proteksi dia terhadap short circuit. Nah, ini penting ya. Dalam artian karena dia interaksinya dengan medan yang berat di industri, dia harus punya proteksi terhadap short circuit-nya. Bayangkan kalau misalnya PLC-nya nggak aman, ketika nanti terjadi short circuit, itu terus terbakar ya bayangkan satu pabrik terbakar ya. Jadi dia mungkin kalau dia terjadi short circuit, dia tidak bisa mutus langsung ya, seperti rumah kita ya. Kalau rumah kita kan ada MCB ya, biasanya itu taruh di luar. Itu kalau misalnya ada petir nyamber atau mungkin kita ada kabel yang basah ya, sehingga plus minusnya terhubung, short langsung, itu biasanya kan jelas mati ya. Kalau nggak mati ya nanti dia arusnya besar yang mengalir di situ, sehingga nanti dia akan membakar ya. Itu biasanya terjadi ya, seperti itu. Kemudian nanti ada counternya ya, counter, kemudian flag. Nah, kemudian terkait dengan jenis dan ukuran memori ya. Ini kaitan nanti bagaimana dia menyimpan programnya ya. Jadi jangan pikir bahwa PLC itu dia seperti komputer desktop yang sampai 2 GB, 1 GB, enggak. Kecil, ya, PLC itu kecil dari sisi ukuran. Kemudian nanti manipulasi bitnya nanti kaitan dengan memori juga, nanti siklusnya, statement, byte per kilobyte, byte per 1 kilobyte statement, kemudian nanti pemrosesan alarm, interface-nya, ya interface-nya juga penting ya, bagaimana nanti dia ditampilkan dalam user-nya. Nanti kan ada UI sama UX ya. UI itu user interface, UX itu user experience. Beda ya. User interface itu dia terkait dengan bagaimana desain penampilannya. Oke. Nanti kalau kita memprogramkan itu biasanya harus nyaman ya, harus enak. Memprogram itu kita harus nanti tahu di mana komponennya, terus di mana nanti tombol-tombolnya, terus di mana nanti serial monitornya segala macam lah. Itu kaitan dengan akses ya. Nanti UX itu user experience. Jadi bukan berarti satu hal yang bagus dilihat itu nanti bakal menghasilkan experience pengalaman yang bagus, nggak belum tentu. Jadi kita harus bisa mengimbangkan antara UI dan UX. Ya. Jadi suatu hal yang bagus belum tentu dia nanti pengalamannya bagus. Dalam gini, dia tampilan bagus nih, tapi ternyata tombolnya itu kecil. Terus tombolnya itu nggak urutan, atau tombolnya itu dia pisahnya jauh-jauh. Nah, itu terkait dengan UX ya. Bagaimana nanti jadi UI itu kaitan dengan apa? Dengan tampilan awal. Nanti setelah si user tuh merasakan sesuatu,
Nanti kalau dia, nah itu dia akan menimbulkan apa? Menimbulkan UX, menimbulkan pengalaman. Nanti pengalaman itu adalah terkait dengan evaluasi, ya seperti itu. Nah, nanti kaitannya dengan, ini meetingnya 10 menit lagi, ya nanti kita akan ulangi lagi, kita ketemu lagi, nanti kita habiskan dulu yang ini, karena saya masih ngerekam juga, ya. Kemudian nanti ada namanya ukuran dimensinya, ya. Dimensi dari hardware-nya itu, ya. Kan dia harus kecil. Kemudian nanti dari kondisi sekitar, ya, kondisi sekitar dari, jadi hardware-nya itu nanti kan dia terlihat juga dari bagaimana dia pengaruhnya terhadap medannya itu. Kemudian kompleks modular ini, nah kalau modular ini artinya kan dia gimana ya, bahasa gampang modular itu ya, dia bisa dicocok cabut, ya, jadi dia tuh fleksibel gitu loh. Jadi kita bisa masang I/O-nya itu gampang, jadi tinggal colok-colok aja, nggak perlu sampai di solder segala macam tuh. Biasanya kan dia pakai baut ya, masangnya segala macam, itu lebih simple ya. Modular itu maksudnya, itu seperti itu. Di I/O-nya dia lebih enak ya. Atau dia gampang dibuka segala macam, terus dia bisa di-upgrade segala macam, itu modular. Itu maksud dari modular. Nah, nanti bagaimana dari software-nya ya, nanti terkait dengan kapasitas programmernya, nanti kenyamanan programmer, bahasa pemrograman, test and commissioning, dan kualitas dokumentasi. Ini kaitannya dengan software-nya itu ya. Tentu kalau nanti, nah ini, tapi kalau saya lihat ya, yang paling utama itu kalau bahasa itu sudah dipelajari. B sama E. Karena memprogram itu membosankan. Ya, memprogram itu memusingkan. Memprogram itu butuh suatu hal yang refresh, yang unik. Ya. Karena pengalaman saya itu memprogram itu tidak seperti apa ya? Memprogram itu kita tuh sebenarnya simple sih. Kita tuh diem, nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuma ngetik-ngetik doang. Tapi capek. Kenapa? Ya karena full otak. Ya. Full otak. Otak itu tuh diperas bener sama pemrograman. Beda dengan ketika kita bekerja di lapangan ya, entah angkat-angkat barang segala macam, naik tangga segala macam, naik tower segala macam, itu biasanya dia lebih ke arah fisik, capek fisik ya. Tapi kalau programmer itu dia biasanya capek di otak. Nah, capek di otak tuh ya itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi kenyamanan program itu nanti kaitannya apa? Dengan bagaimana software itu mudah diakses segala macam, terus nanti bagaimana tampilannya segala macam seperti itu ya. Nanti ya sama tadi saya bahas ya, berkait dengan UI dan UX-nya. Ya, nanti bagaimana software untuk memprogramnya itu mudah atau tidak. Terus nanti kaitannya dengan selain mudah itu dia enak nggak dipandang seperti itu. Dan nanti kualitas dokumentasi program ini ya nanti terkait dengan apa ya? Dengan manual book-nya. Jadi ada manual book untuk hardware dan ada juga manual book untuk software-nya ya. Jadi programnya itu seperti apa nanti ya hasil akhirnya. Jadi nanti bagaimana, jadi kan kalau kita punya masalah segala macam ya, troubleshoot-nya nanti bisa lihat apa, bisa dari dokumentasi program. Nanti ini kaitannya dengan apa? Dengan komunitas juga. Dalam artian tentu kalau kita mau milih salah satu hardware PLC, biasanya kan dia bundle ya. Jadi kalau misalnya kita punya Omron, itu tentu nanti dia punya software juga untuk memprogramnya ya, atau untuk simulasinya ya, Omron juga. Tentu dia itu sudah bundle. Bundle itu otomatis jadi satu antara hardware dan software. Nah, nanti dengan kaitan dengan kualitas dokumen program, tentu kalau kita ingin mencari ya salah satu, misalnya kita punya project tentang pembangunan PLC ya, dari sebuah industri, tentu kita bisa melihat dari kapasitasnya segala macam, terus bagaimana beban kerjanya segala macam. Tapi juga yang perlu kita lihat adalah bagaimana produk itu diterima di masyarakat. Ya, masyarakatnya bukan masyarakat umum itu, tapi masyarakat industri. Ya, bagaimana perangkat-perangkat itu. Jadi ketika dia banyak dipakai oleh industri, tentu saja nanti dia bahkan banyak juga para teknokrat yang dia itu paham ya, artinya kalau kita punya masalah itu gampang gitu nyari solusinya, ya bisa dicari di internet, ya walaupun nanti tentu tidak menggunakan forum Indonesia, ya pakai forum internasional yang pakai bahasa Inggris ya, itu yang paling utama ya. Jadi kita troubleshoot itu gampang. Artinya kita mencari problem, ya. Misalnya kita punya masalah, ya, terus kita cari problem itu, kita copy aja problemnya. Terus kita paste di Google, itu biasanya kalau dia forumnya bagus, artinya produk itu emang digunakan oleh banyak masyarakat industri,
maka dia banyak juga solusinya, ya, banyak solusinya. Makanya kalau zaman sekarang ini, kalau kita lihat trendingnya dari sisi teknologi informasi, yang paling besar adalah open source. Open source itu adalah sebuah ini terkait dengan hardware dan software ya. Jadi open source itu bukan hanya software, tapi di hardware juga. Di open source itu adalah sebuah komunitas. Jadi ketika suatu hal itu open source dan diterima di masyarakat, maka yakinlah itu jadi bakal ilmu masa datang, ya. Bahkan yang dulu itu bahkan open source itu kalau kita lihat perkembangannya, ya, di zaman dulu itu dihina-hina. Bahkan kalau nggak salah pejabat tinggi Microsoft, saya lupa namanya. Microsoft itu kan dia bukan open source ya. Dia proprietary ya. Berarti itu dia punya hak cipta di situ. Kalau open source itu siapa aja boleh memodifikasi, boleh punya, boleh jual, tidak perlu bayar royalti ke siapapun. Ya, itu open source. Jadi itu luar biasa open source. Jadi zaman dulu tuh open source dihina, dianggap sama Microsoft open source itu bukan caranya orang Amerika dalam berbisnis, ya. Jadi mereka sudah membawa patriotisme di situ. Tapi nyatanya sekarang malah Microsoft malah semakin mengembrace itu malah masuk ke dalam open source, ya. Mereka malah makin mendalami ke situ. Kalau kita lihat Azure segala macam, Microsoft Server Azure itu sudah mendalami open source, ya. Nanti kaitan dengan kualitas dokumen, maka kalau dia semakin bagus, ya PLC-nya itu biasanya dia akan semakin banyak dokumentasi programnya, sehingga nanti kalau kalian punya masalah, maka itu jadi mudah untuk apa? Untuk troubleshooting-nya. Oke. Nah, nanti apa aja yang ada di komponen PLC? Ya, ada hardware, sensor, hardware, software, sensor, aktuator, dan programmer. Ya, programmernya nanti kita bisa lihat, ya. Untuk program kita bisa menggunakan PC segala macam, ya. Ini sama aja kayak kita memprogram inilah microcontroller, ya. Jadi ada PC, ya, ada softwarenya, nanti dicocok kabel sama di PLC-nya, nanti kita gambar ladder-nya, ya, biasanya pakai ladder diagram. Ini kalau udah dikirimkan ke PLC-nya, yaitu pakai kabel, ya, seperti itu. Nanti sensor dan aktuator yaitu nanti terkait dengan bagaimana teknisnya, ya, entah dia nanti sensornya pakai push button atau pakai infrared atau pakai pressure sensor segala macam. Oke, nanti untuk aktuator ya nanti dia terkait dengan mau diapain, ya, entah dikasih alarm lampu atau buzzer atau solenoid atau motor driver, ya, atau pompa, ya, nanti kaitannya dengan masalah teknis. Nah, nanti bagaimana komponen utama dari PLC, ya. Dia ada input modul, CPU, dan output, ya. Tetap sama kayak controller yang lain, sama kayak microcontroller, sama kayak microprocessor, dia punya input, ya, punya output, dan punya pusatnya, CPU-nya, ya. Jadi input, jadi kalau kita bahasakan secara gampang, inputnya contohnya saya gerakin mouse, outputnya apa? Outputnya gerakan dari mouse-nya. CPU ngapain? CPU ngitung pergerakan dari mouse. Jadi mouse ini yang optik itu pakai computer vision itu, ya. Jadi kalau kalian sadar, mouse itu ya computer vision, ya, versi sederhana. Jadi dia membaca pergerakan, itu pergerakannya itu akan dihitung di CPU ini. Nanti outputnya ngapain? Outputnya dia akan menggerakkan dari si kursornya itu. Nah, nanti kalau dasarnya ini kalau contoh salah satunya, ya, jadi dia ada sensornya, ya, start push button untuk menyalakan motor segala macam. Nanti PLC-nya input, PLC-nya nanti dia akan membaca sensornya, nanti sensor itu akan dihubungkan, ya, sesuai dengan apa yang kita programkan. Nanti outputnya tentu nanti nggak langsung ke motor, ya. Nanti dia lewat motor starter terlebih dahulu. Oke, kita tinggal 1 menit lagi, jadi kita putus dulu. Nanti kita sambung lagi, ya. Saya harap nanti lengkap semua, ya. Masih berapa orang nih? Oke, masih lengkap, ya. Jadi kalau bisa jangan ada yang tiba-tiba hilang. Oke, terima kasih. Nanti kita ulangi lagi. Oke, saya stop dulu. Oke, Pak. Oke, tadi kita bahas PLC, ya. Oke, kita lanjut tentang pengoperasian, ya. Jadi tetap
dia kalau tadi saya singgung ya, artinya kita nggak mungkin langsung output PLC kemana, ke motor, ya, kasihan ya. Apalagi kalau motornya motor AC, nggak nyambung. Ini DC, ini motor AC. Nanti biasanya dia dihubungkan dengan apa? Motor starter, aktuator. Jadi kalau kita dalam bahasa mikrokontrolnya itu namanya motor driver ya. Jadi motor driver itu nanti kaitannya dengan mengaturnya. Kalau dia motornya bukan motor stepper atau motor servo ya, atau dia motor DC doang ya, nanti motor starternya itu dia biasanya bisa via PWM. PWM itu dia bisa mengatur kecepatannya, atau nanti dia kaitannya dengan pengaturan entah dia mau maju atau mundur ya, seperti itu. Nanti itu terkait dengan IC, jadi ada IC-nya ya. IC-nya saya lupa apa. Kalau di microcontrol itu IC-nya LN290 kalau nggak salah ya. Itu paling umum. Artinya kita bisa ngatur kecepatan motor, terus kita bisa ngatur dia bisa maju atau mundur. Jadi putaran itu bisa dibalik-balik. Nah, itu pakai. Dan itu juga dia bisa kan tuh enggak, dan apa ya? Jadi output itu hanya mengendali, tidak memberikan daya. Dayanya diberikan dari eksternal ya, seperti itu. Jadi biasanya PLC ini hanya mengendalikan dayanya dari eksternal, karena tidak mungkin pakai daya dari output ya, karena memang tidak dibuat untuk itu, seperti itu. Oke, ya ini contohnya ya. Jadi kalau PLC ya sama kayak kita memprogram ini ya, memprogram mikrokontroller ya. Jadi tetap ada PC ya, atau nanti ada konsol khusus, atau mungkin ada laptop ya yang terhubung dengan PLC, dihubungkan, nanti kita membuat di PC-nya itu kita sama kayak Arduino IDE, kita membuat, kalau dalam hal ini kita ladder diagram ya, yang paling pakai ladder ya, yang paling umum digunakan ya. Ya, bahkan simulator Omron pun dia pakai ladder ya, lebih enak. Jadi kan ada 3 jenis ya, ada ladder, ada statement list, ada diagram. Tapi yang kita bahas nih, yang kita contohkan nanti dia terkait dengan laddernya, ya, yaitu yang paling umum digunakan. Nanti dihubungkan, terus diupload sini, nanti dia bisa terconnect, bisa diatur segala macam. Oke, kemudian nanti bagaimana dasar pengoperasian PLC? Ya, nanti ada inputnya ya, ada input, kemudian ini bagian inputnya. Jadi inputnya ini kalau dibilang ada pin-pinnya ya, ada pin inputnya nanti. Nah ini kan terkait dengan interface-nya, berarti interface inputnya antara sensor dan ini ya, antara sensor dan PLC-nya ya, seperti itu. Tentu nanti setiap input tuh dia ada ground-nya ya, atau netralnya, ada ground-nya ya, ada netralnya. Kenapa kita nggak cuman hotnya cuman plus saja, kenapa harus pakai minus ya? Tentu saja dia supaya mengalir ya, supaya dia balik. Karena kalau cuman kalian satu cuman pakai yang hotnya aja, yang plusnya aja, itu nanti dia nggak mengalir, ya nggak masuk. Jadi dia harus dihubungkan dengan netral ya, supaya supaya dia mengalir, supaya dia masuk arusnya sebagai sinyalnya, seperti itu. Nah, nanti inputnya bisa dia normally open push button ya, ada normally open temperature switch ya, ini terkait dengan sensornya ya. Kalau push button kan dia kok normally open tuh NO ya, artinya dia dalam keadaan nyantai, diem, idle, dia nggak diapain, dia terbuka, tidak terhubung ya. Tapi kalau normally open temperature switch ya, nanti dia kaitannya dengan ya ini seperti sensor LM35, tapi seperti apa ya, bimetal ya, seperti bimetal ya, seperti itu. Jadi itu terkait dengan dengan sensor yang kemarin kita pelajari ya. Jadi dia akan bekerja ketika terkena temperatur tinggi atau segala macam ya. Itu tergantung dari teknis dari si temperaturnya ya. Nanti untuk outputnya dia tergantung ya. Outputnya nanti tergantung apa yang kita gunakan ya. Apakah kita menggunakan lampu ya, atau kita menggunakan nanti relay ya, relay pakai motor ya. Jadi relay ini kan dia, kalau kita lihat di sini konstruksinya ya, di sini menghubungkan ya. Jadi kalau untuk relay itu dia hanya menyalakan dan mematikan ya. Jadi relay ini dia terhubung ya dengan switch ya yang kaitan dengan AC. Ini kan sering kita gunakan ya sebagai interface ya, antar muka antara kontrol DC dengan
sumber AC ya. Jadi kita nggak mungkin langsung hubungkan dia DC ke motor yang AC, itu nggak bakal jalan ya, nggak bakal jalan. Maka itu untuk menghubungkannya kita menggunakan relay. Jadi kalau misalnya dia terhubung, outputnya nanti dia misalnya high satu, ya, maka nanti dia switch-nya akan ditarik arah magnet, ya nanti akan dihubungkan sehingga nanti motornya, sehingga nanti 10 volt AC ini nanti akan menjalankan motornya, ya, motornya akan bergerak, ya seperti itu. Tentu ini yang hanya sekedar relay ya. Jadi kalau misalnya kita pakai motor driver, atau motor driver itu dia biasanya ada berbagai macam input ya. Dia bisa sampai 4 output ya, seperti itu. Kemudian untuk lampu ya. Kalau untuk lampu ya nanti dia kaitannya dengan sini ya. Nanti dia bisa menyalakan dan mematikan ya kalau misalnya kita menggunakan aktuator yang berupa lampu. Oke. Kalau logic dalam PLC sama ya. Artinya kalau misalnya dia posisinya normally open, artinya ketika dia idle itu dia terbuka, maka dia akan dianggap sebagai logic 0 ya. Atau kalau dalam bahasa C-nya, C++-nya ya low ya, low. Nah, kemudian kalau misalnya kita tekan itu kan arusnya mengalir ya. Jadi ada arus yang mengalir, sehingga kalau arus mengalir itu ketika dia dibaca oleh input ya. Jadi ini menggunakan VDC plus ya. Plus. Jadi ketika dia ada input, maka nanti dia ada arus mengalir, maka akan dianggap oleh komputer itu high ya. Di sini kita menggunakan 24 volt ya, volt DC ya. Maka dia akan dianggap high ya. Dalam bahasa C-nya high ya, tapi kalau di sini kita anggapnya logic 1. Oke, terus bagaimana nanti dengan sensornya ya? Jadi sensornya sama ya. Kalau saya jelaskan ya sama aja yang kemarin. Intinya dia merubah dari besaran fisik ke besaran elektrik. Tapi yang membedakan dia dengan transducer, sensor tuh dia sangat sensitif ya. Dia harus sensitif terhadap apa yang dia ukur. Ya. Objek yang diukur itu apa? Cahaya segala macam, maka dia harus apa? Harus sensitif ya. Harus kalau dibilang kalau misalnya berubah, ya maka dia harus ikut berubah juga. Dia menyesuaikan. Nanti masalah perubahannya itu bisa kita lihat ya. Apakah perubahannya itu nanti linear, ya, outputnya itu linear, atau dia non-linear. Ya, kalau linear kan dia artinya berubahnya itu ya berubahnya itu sesuai. Artinya dia bisa dihitung. Misal perubahannya 1 volt per derajat. Berarti ya udah kalau misalnya 5 derajat ke 10 derajat, berarti berubahnya berapa? 5 volt. Tapi kalau non-linear, artinya dia berubahnya itu eksponensial, dalam artian dia nggak tentu. Kita nggak bisa menentukan bahwa perubahannya itu 1 volt per 1 derajat, nggak bisa. Dia berubah terus perubahannya itu. Ya. Biasanya kalau dia objeknya semakin panas, contohnya ya, maka nanti dia perubahan, maka nilai elektrik yang keluarnya pun dia biasanya nggak tinggi sekali, jadi tidak sulit menghitungnya, biasanya seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada aktuator ya. Aktuator itu ya tentu ya, yang act ya. Bahasa Inggris kan ini act ya. Jadi dari asal katanya act ya, aksi ya. Artinya dia ada perintah situ. Dia melakukan sesuatu ya. Contoh kalau di sini kita lihat ada motor starter ya. Artian ya dia sebagai apa? Sebagai penghubung ya, penghubung motornya karena dia nggak bisa langsung dijalankan di motor ya, seperti itu. Karena motor yang digunakan untuk industri ya biasanya dia pakai motor AC ya. Di motor AC itu kan biasanya dia startnya jauh lebih berat ya. Sangat berat start untuk motor AC karena memang motor AC dibuat dia untuk apa? Untuk kerja berat ya di industri itu biasanya seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung dihubungkan dengan PLC seperti itu. Nanti untuk input ya, input kan dia ada di situ ada analog ya. Nanti dari sisi push button itu yang biasa kita pakai push button itu nanti ada berbagai macam jenis ya. Nanti ada normally open push button ya. Nanti ada normally close push button. Nah, ini kan bedanya hanya kalau ini positif. Positif. Ini dia awalnya kalau dia lagi idle, lagi nyantai, lagi nggak dia apa-apain, itu dia terbuka ya. Artinya logiknya 0, kemudian karena kalau push button itu kan beda ya dengan switch ya. Kalau push button itu kan dia harus ditekan supaya kalau terhubung. Sama kalau ini harus ditekan supaya dia open ya. Jadi kalau dia nggak diapa-apain, dilepas ya, diangkat tombolnya, maka dia akan balik ke awalnya. Ya.
Terus kalau ada normally open switch, ya ini kayak saklar rumah kita ya. Ya, kalau saklar rumah kita kan kalau kita tekan on ya dia akan selamanya on terus ya. Beda dengan push button ya. Kemudian kalau kontak ya, kalau kontak kan dia apa ya? Saya agak bingung nih membahasakan kontak ini. Kontak itu ya dia harus nempel gitu. Ini terkait dengan nempel. Jadi kalau normally open contact ya dia awalnya nggak terhubung ya. Tapi kalau normally close contact ya dia langsung terhubung ya. Sama kayak normally close switch, normally push button ya, seperti itu. Nah, nanti bagaimana dengan masuk analog? Ya sama. Kalau discrete kan ya ini ya digital ya. Tapi kalau analog kan dia ada variasinya ya. Tapi nanti tetap dia nggak bisa. PLC itu kan masih keluarganya komputer. Dan artian dia nggak bisa langsung nggak bisa langsung memproses apa itu sinyal analog. Ya. Maka dia harus diapain dulu? Harus di ADC dulu. Analog to digital converter ya. Karena basic dari PLC sama kayak microcontroller, sama kayak microprosesor, dia tidak bisa mengolah data-data analog. Harus diubah dulu ke data-data digital supaya bisa dibaca ya, bisa diolah, nanti outputnya pun dia tetap digital. Walaupun nanti mau diubah ke analog itu bisa dipakai masuk ke DAC ya, digital to analog converter ya, seperti itu. Jadi kalau analog itu dia variasinya bukan di arus ya, dia variasinya di mana? Di input. Di tegangan. Ya, jadi tegangan dia bervariasi. Sama juga ya. Dia bisa arus ya, Jadi bisa di arus. Tapi walaupun biasanya dia banyak divariasikan di inputnya, tegangannya. Dan nanti dia ada keluaran diskrit ya. Nah, kalau keluaran diskrit tentu saja dia 0101 ya, nggak ada variasi di antaranya. Jadi nggak ada antara 0 dan 1, tapi hanya 0 dan 1 ya. Jadi nggak ada di antaranya ya. Nanti ini kaitannya dengan ya lampu nyala dan mati. Jadi nggak ada redup. Ya, nggak ada redup. Jadi nyala dan mati, tidak ada redup. Ada solenoid ya, kumparan kontaktor ya, atau kalau relay cuman tutup nyambung lah putus nyambung lah kalau relay ya. Jadi simple, dia cuma 2 keluaran saja, tidak ada keluaran di antaranya. Nah, nanti bagaimana jenis programnya ya, ini program paling umum kita gunakan ya. Jadi kalau dalam PLC itu ya ada ladder logic ya, terus ada statement list, ada function block diagram. Jadi ya memprogram itu kita tidak seperti memprogram include Yostream atau include ES8266 Wi-Fi, terus ada void setup, void loop, ya itu ke arah microcontroller, karena mereka butuh abstraksinya lebih tinggi lagi. Jadi kalau untuk ladder logic ini ya dia simple ya. Nanti ada timer segala macam, tapi di sini yang saya bahas dia fokus ke arah logiknya, logik input logiknya ya, seperti itu. Oke, untuk yang pertama nanti untuk ladder logic diagram ya. Oke, jadi untuk yang garis kiri sini, yaitu nanti terkait dengan sumber dayanya, ya power conductor-nya, nanti yang kanan nanti dia output-nya, nanti dia terkait dengan neutral juga, ya, tempat neutralnya. Nanti dia cara bacanya ya tetap dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ya itu ada semacam urutan-urutannya, ya. Jadi kalau kita lihat dari ladder logic ini sebenarnya representasi dari gerbang diagram ya. Kalau kita lihat seperti ini, yang seri seperti ini kan dia terhubung seperti ini. Ya, kalau kita lihat, kalau dia terhubung seperti ini, maka nanti dia untuk arus itu supaya mengalir ke output, ya supaya dia menerima logic 1, dalam hal ini logic 1 ya, maka si ini nih, kedua-duanya harus harus on semua, harus kontak semua, harus nyala semua ya. Kenapa? Karena kalau salah satunya nyala, terus ini nggak nyala, tetap nggak terhubung. Atau yang ini nyala, tapi ini nggak nyala, itu tetap nggak bisa mengalir ya, karena emang nggak nyambung seperti itu. Maka ini untuk seri seperti ini merepresentasikan apa? Logic N ya, logic done.
Dan itu kan kalau saya bahasakan, itu adalah jika saya punya premis. Kalau saya makan, saya minum, maka saya kenyang. Jadi kalau dan itu kan dua kondisi itu harus terpenuhi, ya. Jadi jika saya makan dan saya kenyang, maka jika saya makan dan saya minum, maka saya kenyang. Ya, dia punya outputnya apa? Oke, outputnya yes, ya. Tapi kalau misalnya salah satunya ini dia tidak terpenuhi. Contoh, jika saya tidak makan dan saya minum, maka saya tidak kenyang. Kenapa? Ya karena tidak terpenuhi. Ya, karena untuk memenuhi dia supaya dia kenyang, dia harus makan dan minum. Ya seperti itu. Nah kemudian kalau network 2 ini dia dipasang secara paralel ya. Jadi dia kalau misalnya ini yes, maka dia sampai ke output. Ya, sekalipun ininya no. Ya. Terus kalau misalnya kebalikannya, ya misal kalau yang saya hapus dulu. Terus misal kalau kebalikannya ya, misal ininya yes, ya, terus ininya no, maka tetap dia mengalir, ya, karena dia punya jalan alternatif di sini. Kalau kita bahasakan, ini logic OR, ya, paralel itu logic OR, ya, dalam artian ketika dia intinya salah satunya, ya. Jadi kalau kita bahasakan, ya, OR itu kan atau, ya. Atau itu berarti dia harus milih salah satu atau dua-duanya, ya. Jadi dia nggak, jadi dia bakal no ketika kedua-duanya tidak ada reaksi, ya, tidak terhubung, ya seperti itu, ya. Ini kalau saya bahasakan, jika saya makan, ya, atau saya tidak minum, maka saya tetap kenyang. Ya, kenapa? Karena saya sudah makan. Berarti itu anggapannya dia pasti kenyang, ya. Karena dia hanya membutuhkan satu syarat agar outputnya tercapai logik satu, ya. Seperti itu. Jadi sangat simpel untuk ladder logic ini, ya, seperti itu. Nanti beberapa yang lain, ya, ada statement list, ya, ini LD, kemudian IO, ada A, ya. Nah, ini urutannya seperti ini, ya. Kemudian ini A, ya, jadi yang input 0 sama input 01 ini diapain? Di N-kan, ya, di N-kan statement list, maka nanti hasilnya dia masuk ke Q0. Ya, sama kalau OR, nanti dia ada simbol O. Nanti function block diagram, ya, dia ini, ya, ada blok N, ada blok OR, ya, seperti itu. Tapi kalau saya rasa, ya, saya lebih nyaman dengan menggunakan ladder logic, ya. Jadi lebih mudah dipahami dalam memahami basic logiknya itu lebih enak dari sisi pemahamannya. Tentu kalau masalah ini itu masalah preferensi pribadi. Saya tidak bisa memaksakan bahwa punya saya lebih baik dari sisi pemahaman. Itu terkait dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa function block lebih nyaman, ya monggo. Kalau kalian merasa statement list yang paling nyaman, ya monggo. Itu tergantung dari masing-masing kalian, ya. Tapi kalau diri saya sendiri, saya lebih nyaman dari sisi membaca ladder logic, ya, lebih enak dibacanya dan jauh lebih mudah dipahami. Nah, nanti bagaimana dengan memorinya? Nanti memorinya jangan samakan dengan memori komputer laptop kalian. Tapi kalau laptop kalian tuh DDR4 16 GB itu nggak mungkin, ya, untuk PLC, karena untuk apa? Nggak berguna. Walaupun bisa dibuat, tapi untuk apa? Nggak berguna, karena PLC tidak mengurus masalah grafik, ya. Tidak mengurus masalah, dia tidak perlu meload program yang datanya sangat luar biasa besar, tidak perlu meload foto segala macam, nggak perlu PLC itu. PLC itu, ya, agak di bawahnya microcontroller, ya. Dia tidak perlu bekerja untuk hal yang suatu data yang besar, ya. Makanya biasanya memorinya dia kecil, ya, nggak terlalu besar-besar amat. Nah, makanya dari sisi RAM, ROM, EEPROM-nya itu konstruksinya itu hampir sama kayak microcontroller, ya. Microcontroller itu kan dia punya RAM, ya, punya ROM. Kalau RAM itu kan dia terkait sama, ya. PC juga dia punya RAM, ya, punya ROM. Kalau RAM kan dia terkait dengan nyimpan sementara untuk data yang akan dieksekusi.
Ya, jadi ketika dia tidak ada listrik, maka dia nggak bisa menyimpan data ya, karena memang tujuannya sebagai temporary storage, menyimpan data sementara. Kemudian kalau ROM itu dia cuma bisa dibaca. Nah, ROM itu isinya apa? ROM itu isinya kalau misalnya itu terkait dengan apa? Dengan instruksi paling awal. Contoh kalau misalnya kalian menyalakan komputer, maka yang di-load paling awal itu bukan OS-nya, tapi apa? ROM-nya dulu. ROM itu kan terkait dengan apa? Isi-isi instruksi apa yang dilakukan ketika kalian menyalakan komputer. Contoh, misal di ROM itu, oh ternyata ketika kita mencet tombol on di komputer, maka dia akan meload apa? Oh, perintahnya load dulu BIOS-nya atau load dulu UEFI-nya, terus nanti ngapa-ngapain. Itu misalnya saya kurang paham ya. Cuma intinya dia mengatur. ROM itu isinya dia pengaturan dulu paling awal ya. Makanya ROM ini dia bisa di otak-atik ya. Nanti dia terkait dengan apa? Nanti ada yang sudah. Nah, nanti ada yang namanya EEPROM. Kalau EEPROM itu erasable. Nah, ini main storage-nya. Kalau saya bilang ini main storage dari si microcontroller dan PLC. Ya. Kalau main storage-nya komputer kan dia hard disk ya, SSD ya, atau NVMe M2 ya, sekarang yang tercepat kan NVMe itu ya sudah 2 GB per second kecepatan read and write-nya, jadi luar biasa. Tapi kalau untuk microcontroller sama PLC, ngapain mereka pakai SSD? Nggak berguna, ya, karena data yang itu kecil, tidak besar. Sedangkan kalau PC itu ya dia harus, bahkan PS5 sekarang mereka udah pakai SSD ya, PS5 sama Xbox. Ya. Jadi kalau microcontroller itu pakai SSD itu malah aneh, malah lucu, malah diketawain. Mereka menggunakan apa untuk menyimpan program ya, menyimpan programnya itu pakai apa? Pakai EEPROM ya. Makanya kalau kalian mengcompile dan mengupload data di Arduino, program di Arduino itu biasanya di bagian serial di konsolnya itu ada tulisan EEPROM berapa yang digunakan, terus berapa RAM yang digunakan. EEPROM itu terkait dengan apa? Dengan besaran data yang kalian compile, program yang kalian compile terus kalian masukkan kemana? Ke microcontrollernya. Ya, jadi EEPROM ini seperti hard disk-nya lah kalau dibilang. Cuman memang tidak bisa dibandingkan dengan hard disk PC ya atau sebagainya. Bahkan SBC pun yang Raspberry Pi segala macam mereka nggak pakai EEPROM ya, walaupun nggak pakai EEPROM ya. Dalam menyimpan program utamanya mereka pakai apa? Micro SD ya. Atau yang sekarang Raspberry Pi bahkan sudah bisa dibooting lewat apa? SSD ya, seperti itu atau hard disk. Nah, nanti ada firmware. Nah, firmware ini nanti bahasa gampangnya tuh gimana ya? Firmware itu dia perantara sebenarnya. Bahasa apa ya? Program perantara ya. Jadi intinya ya kalau dalam hal ini dia firmware itu kalau dalam PLC dia memberikan fungsi dasar. Nanti kalau dalam SPC kayak Raspberry Pi, firmware itu bisa diupdate. Nah, itu terkait dengan dia terkait dengan nanti bagaimana operasi dasar dari SPC-nya itu, dari RASP-nya itu, ya. Jadi itu ada firmware, ada OS, ya, operating system. Jadi firmware paling dasar, ya, paling bawah. Makanya kalau kita mau update firmware itu beda dengan kita install ulang OS. Ya, biasanya kalau kita install ulang OS Windows ya di tempat servisan itu kalaupun rusak bisa berkali-kali diinstal ulang, nggak ada masalah. Tapi kalau firmware itu kita nggak boleh sembarangan. Bahkan ada peringatan di firmware itu. Kalau misalnya lagi mengupdate firmware, bahkan ada peringatan, jangan sering-sering mengupdate firmware. Ada peringatan. Jadi kalau saya sering main Raspi saya ngotak-ngatik Raspi saya, misal ada update terbaru firmware, maka saya baca dulu cek lognya. Kira-kira worth it nggak saya update firmware-nya? Gitu. Kalau misalnya cuma update sedikit yang tidak perlu, contoh misal ada bug yang terjadi di orang lain, tapi tidak terjadi saya, maka saya nggak perlu mengupdate firmware. Ngapain? Karena berbahaya, ya. Karena kalau kalian lagi mengupdate firmware, terus tiba-tiba mati lampu, maka innalillahi. Tidak seperti OS, tidak seperti install OS. Yang kalau mati lampu, kita bisa install lagi. Tapi kalau firmware sudah mati tengah jalan, kalian lagi update, kayak mana kalian bisa mau nyalahin SBC kalian atau PLC kalian? Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah korup. Ya.
Maka nanti kalau untuk benerin EEPROM ya nanti biasanya dia harus dibuka dulu, ya, atau dibuka terus dipasang di di semacam sistem minimum khusus untuk EEPROM. Nggak bisa langsung di ini. Jadi ya sangat-sangat berbahaya ya. Firmware ini tidak sembarangan, harus diupdate. Makanya biasanya ada peringatan, firmware tidak harus diupdate setiap saat. Kalau misalnya penting-penting aja ya firmware itu. Jadi itu penting ya, memahami bagaimana dalaman dari si memori itu, seperti itu. Nah, ada CPU. CPU ya intinya cuma masalah bagaimana mereka eksekusi aja ya, eksekusi segala macam, logiknya. Terutama dia di bagian logiknya. Nanti penyatuannya ya nanti sama ya, dia nanti ada input, output, nanti kita masukin program ya, programnya pakai apa? Pakai komputer ya. Di komputer kita nggak bisa memprogram langsung di PLC, nggak bisa ya. Tetap kita butuh komputer, ya komputer itu nanti dihubungkan ke PLC-nya, nanti sebagai downloadernya ya. Jadi kita mengupload ya, program ke PLC, nanti diolah ya, di PLC itu sendiri. Ya. Oke, ini sudah akhir ya. Jadi dalam hal ini kita membahas secara umum. Sebentar.